Ya, pemirsa Mahkamah Konstitusi juga menyatakan kegiatan Prabowo Subianto saat menghadiri peresmian sumur bor di Sukabumi, Jawa Barat tidak melanggar aturan kampanye pemilihan presiden 2024. Prabowo juga tidak terbukti menggunakan fasilitas negara berupa heli untuk kampanye. Dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon mempermasalahkan unggahan video kegiatan Kementerian Pertahanan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam akun resmi media sosial Partai Gerindra. Bahwa terlebih lagi, untuk membuktikan dalilnya pemohon tidak melampirkan alat bukti berupa video yang diunggah oleh akun resmi media sosial Partai Gerindra sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan yang didalilkan oleh pemohon, melainkan melampirkan tangkapan layar berupa cuplikan video yang justru berasal dari akun resmi media sosial lain, yaitu Kompas Pagi, video bukti P56. Dengan demikian, bukti yang dilampirkan oleh pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. 3, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan berdasarkan kajian awal laporan terkait pelanggaran pemilu dalam kegiatan Kementerian Pertahanan sebagaimana didalilkan oleh pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat larangan bagi akun media sosial untuk menyebarluaskan kegiatan suatu kementerian sepanjang tidak merugikan hak orang lain. Hal ini tidak pula dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu, karena berdasarkan bukti yang dilampirkan oleh pemohon yang merupakan tangkapan layar dari berita terkait kegiatan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam kegiatan kampanye. Video bukti P56. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara di Banyumas dan Kuningan serta program bedah rumah dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P57. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 111. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon tidak dapat menerangkan secara rinci ataupun memberikan bukti yang cukup terkait kegiatan bedah rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara maupun kegiatan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di Banyumas dan Kuningan, termasuk adanya keterlibatan Babinsa dalam melakukan pendataan KTP dan KK, baik dalam permohonan pemohon maupun fakta hukum dalam persidangan. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut bukti yang diajukan oleh pemohon. Bahwa terlebih hasil pengawasan Bawaslu telah menjelaskan tidak adanya kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di daerah Cilincing, Jakarta Utara, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh anggota Babinsa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggunakan fasilitas Kementerian Pertahanan berupa helikopter untuk melakukan kampanye. Pemohon mengajukan bukti P59 dan bukti 60. Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 107 dan bukti PK 108. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran kampanye pemilu berupa pemasangan dan penggunaan atribut partai yang mengarah kepada kampanye baik dalam kegiatan kunjungan kerja di Nagari Batu Palano maupun tidak terdapat penggunaan fasilitas pemerintah
dalam kegiatan kampanye di Pasar Raya dan Hotel Mercure. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh pemohon tersebut. Di samping terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu sebagaimana kesimpulan Bawaslu. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo adalah tidak etika dan moral demi meraih hasil yang terhormat, berkah dan bermartabat. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024 bersifat final dan mengikat meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024. Namun sejatinya bukanlah ujung dari perjuangan kita untuk menghadirkan perubahan bagi Indonesia yang adil dan sejahtera untuk semua. Yang keempat, PKS mengapresiasi sikap 3 dari 8 hakim Mahkamah Konstitusi yang telah berani menyuarakan rasa keadilan melalui pendapat hukum yang berbeda, dissenting opinion. Munculnya pendapat hukum yang berbeda dari 3 hakim Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan pemohon diakui derajat kebenarannya. Dalam sejarah sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, baru kali ini ada dissenting opinion dari para hakim. Sebuah pertanda masa depan demokrasi dan penegakan hukum Indonesia masih memiliki harapan. 5. Kami sampaikan ucapan terima kasih jazakumullah khairan pada seluruh struktur pengurus, anggota, simpatisan Partai Keadilan Sejahtera, kepada partai-partai pengusung, Partai Nasdem, PKB, Partai Umat, para tokoh-tokoh bangsa, para ulama, habaib, kiai, beserta seluruh relawan pejuang perubahan yang telah berkorban dan turut berjuang bersama untuk memenangkan pasangan Amin di Pilpres 2024. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sebaik-baik pemberi balasan. Terakhir, saya ingin sampaikan juga, kami Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat bertugas pada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan perlindungannya. Demikianlah konferensi pers ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa mencurah limpahkan pertolongannya bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Terima kasih. Sebelum tutup saya sampaikan sebuah pantun. Indah alam ciptaan Tuhan, alam berkulis pemandangan, tetap berjuang untuk perubahan, panjang umur perjuangan. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Bapak Presiden PKS, Bapak Haji Ahmad Syaihu. Selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden kita, kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden PKS, Bapak Sekjen PKS, Bapak Ketua MPP PKS, kemudian saya hormati Gus Muhaimin Iskandar, Cawapres Pilpres 2024 dan hadirin sekalian. Jadi pada siang hari ini saya dan Gus Muhaimin hadir bersama menemui pimpinan DPP Partai Keadilan Sejahtera untuk bersilaturahmi dan menyampaikan bahwa amanah yang diembankan telah kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan tugas yang diembankan itu telah tuntas dengan Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusannya kemarin. Jadi kemarin sore sesudah putusan itu kami bersilaturahmi ke DPP Nasdem, ke DPP PKB, dan hari ini bersama-sama di PKS. Koalisi perubahan
telah berjuang bersama-sama. Dan izinkan kami, saya dan Gus Muhaimin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diembankan dan terima kasih atas kerja luar biasa yang kemarin dilakukan sama-sama bersama dengan seluruh kader PKS selama perjuangan kemarin. Karena itulah pada siang hari ini kita bersilaturahmi menyampaikan apresiasi itu, perjuangan yang luar biasa di seluruh wilayah dari mulai masa pra kampanye yang pada fase persiapannya sampai pada fase penghitungan suara sampai fase penuntasan ini semua, dan konsistensi dilakukan secara terbuka kita lihat. Dan itu saya sampaikan secara khusus terima kasih kepada seluruh keluarga besar PKS, dan kerja bersama ini bukan hal baru yang insya Allah akan kita teruskan juga dalam perjalanan ke depan. Kita merasa apa yang telah kita torehkan kemarin, seperti disampaikan Pak Presiden tadi, telah ikut mewarnai demokrasi Indonesia. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan bisa menjadi bekal untuk ke depannya. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih, dan insya Allah apa yang sudah kita kerjakan menjadi bekal untuk kita mengarungi amanat-amanat yang ada di masa depan. Itu saja dari kami, terima kasih. Cukup. Gitu dulu saya, nanti kalau ada pertanyaan kita gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kepada Gus Muhaimin, Ketua Umum PKB sekaligus Cawapres kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya muliakan Presiden PKS, Bapak Saihu, Sekjen PKS, Habib, dan seluruh jajaran PKS. Yang saya banggakan, Mas Anies Baswedan. Pertama, saya merasa bersyukur, bangga, dan terima kasih selama diusung oleh PKB, Nasdem, PKS, Koalisi Perubahan. Saya menyaksikan kader-kader PKS yang paling serius dan sungguh-sungguh di dalam memperjuangkan cita-cita perubahan. Hormat, bersyukur, dan bangga kepada PKS yang telah menunjukkan dedikasi, kualitas juang yang tangguh di dalam mewujudkan perubahan. Saya sungguh memberikan penghargaan yang tinggi kepada DPP PKS dan seluruh kader-kadernya yang telah begitu total di dalam berjuang mewujudkan perubahan. Dan semangat perubahan ini harus terus kita lanjutkan. Perjuangan gerakan perubahan ini mari kita teruskan di dalam level dan ruang perjuangan manapun. Di dalam kita mewujudkan Indonesia yang adil makmur untuk semua. PKS sesuai dengan namanya memiliki visi keadilan dan sejahtera yang harus diwujudkan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Allah akan membalas seluruh niat baik dan pengabdian kita. Amin. Saya akhiri pantun, ke Jombang membeli es. Kalau mau berjuang, ya hanya dengan PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.